Pakainya di mana, Bu? Bu, naiki lo kalau ya, Bu. Ganti ya. Oh, ya, ya. Bangun yuk. Bangun sayang. Katanya mau bantuin mama. Yang namanya Mbak Sapna mana? Cung. Mbak Sapna. Siapa? Anestesi. Masih unyu-unyu. Baru ada 21 orang. Jumlahnya berapa ya? Jumlah semuanya berapa? Mas, Mbak? Halo? Kok jilbabnya mancing? Dua, tiga, empat, lima, tujuh. Sudah bisa kita mulai, teman-teman? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Yang namanya Mbak Lah emang Sapna. belum diangkat. Di mute. Oke. Udah siap? Ya, Bu. Ya, oke. Baik. Saya mulai ya. Saya mulai ya. Bisa dimulai? Ya, Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini saya diberkenankan Allah untuk bertemu dengan teman-teman semuanya yang merupakan mahasiswa baru ya di prodi anestesi. Sebelum saya menyapa kalian teman-teman, ini jumlahnya berapa ya semuanya? Satu kelasnya? 40 ada? 40 ada nggak? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Oke, 40 ya. Ini baru 35. Ya, semoga yang 5 orang segera join sehingga bisa mengikuti penjelasan saya dari awal.
Baik, selamat datang di kampus Universitas Harapan Bangsa yang tentunya ini pertemuan pertama di mata kuliah KDK bersama dengan saya Bu Ita Apriliani. Ini banyak banget ya. Berarti semuanya di rumah semua ya, teman-teman ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Iya, nanti Bu. kita kenalan ya. Iya, Bu. Nanti kita kenalan satu-satu biar lebih akrab dan lebih kenal. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Oke? Udah kenal juga nggak sayang, Bu. Udah kenal juga nggak sayang. Oh, ini kebangetan. Oke. Udah kenal juga nggak sayang. Baik, teman-teman, ya, ini mata kuliah baru buat kalian ya di prodi anestesi. Jadi ada keperawatan konsep dasar keperawatan anestesiologi 1. Nanti di semester 2 ada lagi KDK 2. Nah, sebelum ke mata kuliah, ini saya dulu apa ya yang kenalan ya? Apa kalian dulu ya? Siapa dulu? Bu. Saya. Ibu aja dulu, Bu. Ini ada Bu Ai. Ini di ruang dosen perawat lagi sepi karena teman-teman dosen lagi pada nguji kakak kelas. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Bu Ita Apriliani, biasa dipanggil Bu Ita. Saya ada di prodinya, home base saya ada di S1 keperawatan, ya. Tapi di anestesi ya biasa diberi amanah untuk mengajar KDK mulai dari angkatan pertama ya. Angkatan pertama kelas kalian, saya sudah mengampu mata kuliah ini. Alamat saya dari Purbalingga. Ada yang dari Purbalingga? Ada? Ada nggak? Ada, Bu. Oh, ada. Nanti kita kenalan ya. Ya, saya di Siap, Bu. Purbalingga dari desa aja. Tapi alhamdulillah bisa bermanfaat ya, bisa jadi orang kota. Riwayat pendidikan D3 SMA, SD sampai SMA di Bobotsari di Purbalingga aja, kemudian melanjutkan D3 di Upper Mambaul Ulum Surakarta, kemudian S1-nya di Universitas Padjadjaran Bandung, dan 2018 kemarin baru lulus S2 di Undip. Tuh. Itu riwayat singkat saya, riwayat pendidikan saya. Nah, jadi semoga teman-teman di sini yang masih menapaki strata 1 ya, S1, semangat ya. Jalannya masih panjang. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ada banyak plus minusnya yang bisa teman-teman ambil. Plusnya mungkin nggak kalangan sangu gitu ya. Ada yang dari luar Jawa? Bok nanti roaming, bahasa saya Ada, Bu. campuran. Oh, ada. Ada, Bu. Ada, Ada, Ibu. Wah, banyak. Banyak ya. Nah, ya, moga-moga kita berdoa pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa bersua muka di sini ya. Oke. Ya, itu kenalan singkat dari saya. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa via Japri atau nanti di proses pembelajaran ya. Nanti kita akan terlibat di diskusi dan sebagainya. Baik, saya sapa dulu. Ini yang sudah terbaca di layar saya. Ada Mbak Citra Dwi. Mbak Citra Dwi dari mana? Dari Majalengka, Bu. Dari Majalengka. Oh, Jawa Barat ya. Kemudian Mas Bagas. Mas Bagas dari mana? Saya dari Bangka, Bu. Oh, Bagaskara. Oh, Bangka. Ya, Bangka Belitung. ya, Bu. Nah, ya. Sekarang masih di Bangka Belitung ya? Masih, Bu. Masih. Oke. Kemudian Mbak Okto Heliana. Mbak Okto Heliana dari mana? Dari Lampung, Bu. Dari Lampung. Ya, belum nyebrang ke sini ya? Belum, Bu. Belum. Ya, baik-baik ya. Kemudian Mbak Vina Ya, Bu. Mayola. Dari Pekanbaru, Bu. Oh, Pekanbaru ya, luar biasa jauh banget. Kemudian Mbak Siti Nurhalisa. Siti Nurhalisa. Oh, Siti Nurhalisa. Iya, Bu. Dari mana?
Dari mana, Mbak? Indramayu. Oh, Indramayu, dekat. Dari Oh ya, Mbak Sabna. Oh, ini PJ-nya ya? dari Bangka Belitung, Bu. Oh, Iya, Bu. Bangka Belitung, wis. Pagi-pagi sudah WA saya ya, mau kelupa itu ya. Iya, Bu. Oke, Mbak Laras Putri, dari mana? Dari Sumbar, Bu. Sumtar. Di mana Sumbar. Sumtar? Oh, Sumbar, Sumatera Barat. Ya, Di mana? iya. Di Dari mananya? Padang. Padang. Oh, Padang. Ya, nanti kalau sudah selesai pandeminya ke sini bawa itu ya, rendang. Iya, Bu. Rendang. Oke, Sri Wahyuni, Mbak Sri Wahyuni dari mana? Dari Palangkaraya, Bu. Palangkaraya. Oh, jauh banget ya. Palangkaraya. Ya, masih lockdown ya. Jadi stay di rumah dulu. Moga-moga nanti nggak tahu kita kapan bisa di sini kumpul ya. Mbak Era Marsha. Mbak Era Dari Marshanda. Mana? Riau. Berau. Mana? Brau. Berau, Bu. Berau. Brau di mana? Berau di Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Oh iya, iya, Kalimantan Timur. Mbak Mela Budi. Mela Budi. Mbak Mela Budi Rahma. Dari? Rahayu, Bu. Oh, Rahayu. Dari mana? Dari Kalimantan Timur juga. Dari Kalimantan Timur. Di Pasir. Oh iya, iya. Saya nggak tahu. Di peta ada ya. Muhammad Adnan. Halo, Mas Muhammad Adnan. Ya, Ya, Bu. dari mana? Dari Sulawesi, Bu. Dari Sulawesi. Ya, Bu. Sulawesi, wis. Luar biasa ini. Mas Aldi Rena. Aldi Rena. Dari Renaldi. Purwokerto, Bu. Oh, Purwokerto aja. Mana ini Purwokertonya? Saya Purwokertonya Padik Raja, Bu, Ketung Randu. Patik Raja. Oh, ya. Tinggal ke sini aja ya kalau mau main ke UHB. Kemudian Bu. Mas Fauzan Abdallah Indramayu, Bu. Indramayu. Oke. Nabila Zulita dari Mbak Nabila Dari Lampung. dari Lampung. Dari Lampung. Oke, dari Lampung. Mbak Sinan Sari Gulo Dari Sumatera Utara, Bu. Sumatera Utara. Oke. Keren. Tekadnya untuk kuliah di sini, Masya Allah. Pramudia Putra. Dari mana? Mas Pramudia? Dari Majalengka, Bu. Dari Dari Majalengka. Oke, dari Majalengka. Tetangga provinsi. Anti Amelia. Mbak Anti. Dari mana Mbak Anti? Dari Sumsel, Ibu. Sumsel, Sumatera Selatan. Ini udah berapa kali Zoom nih dengan teman-teman sekelas? 2 kali, Bu. 2 kali, oh iya, ya udah. Masih ngamat-ngamatin gitu ya. Oke, lanjut. Atika Putri. Mbak Atika Putri. Ini kayaknya jaringannya ya. Bolak-balik kelihatan, habis itu enggak. Lanjut. Andres Kiristena. Dari Purbalingga, Bu. Oh, Purbalingga. Purbalingganya di Kali Kajar, Bu. Oh, kayak Kajar. Ya, ya, ya. Di Saya Purbalingganya kota, tapi aslinya kota negara. Tahu ya kota negara? Ah, Tahu. ya, ya. Oke. Satu kabupaten nih. Desi Rahayu. Dari mana Mbak Desi? Dari Lampung, Bu. Oh, Lampung. Lampung banyak ya. Salsabila. Dari Sumatera Selatan, Bu. Sumatera Selatan. Ranita Firanti. Dari Lampung, Bu. Dari Lampung. Dari Lampung. Putri Anissa. Dari Subang, Jawa Barat, Bu. Subang. Oh ya, dari Subang. Dekat. Terus siapa lagi nih? Safia Handayani. Dari mana Mbak Safia? Dari Sumatera Selatan, Dari Bu. Flores, Bu. Sumatera Selatan. Nice. Junisa.
Junisa Ya Bu, dari dari Sumatera mana? Selatan. Oh, dari Sumatera Selatan ini ya tadi ya. Berikutnya Citra Dewi. Iriantika. Iriantika. Dari mana Mbak Iriantika? Dari mana? Dari Papua. Oh, Papua. Oh juga ya. Oh, Papua. Oke. Mbak Citra Dwi. Citra Dwi. Dari mana Mbak Citra? Dari Majalengka, Bu. Majalengka. Oke. Mbak Marica. Dari Banjarnegara. Oh, Banjar. Dekat ya. Dekat dekat Purwokerto. Uswatun Hasanah. Dari mana? Kubu. Dari mana? Maluku. Maluku. Oh ya, dari Maluku. Muhammad Ilham. Dari Mas Muhammad Ilham dari mana? Dari Brebes. Brebes. Oh, dari Brebes. Amanda. Dari mana, Mbak Amanda? Bu. Dari mana? Dari Majalengka. Majalengka. Oke. Ahmad Khairul. Dari Banyumas, Bu. Dari Banyumas aja. Oke. Rindi Putri. Dari Kuningan, Jawa Barat. mana? Dari Kuningan, Jawa Barat. Kuningan. Oh, Kuningan. Mbak Justisianisa. Justisianisa. Elegan. Dari mana? Suaranya nggak keluar, Mbak. Dari? Oh, nggak keluar suaranya. Nggak kedengeran. Ada yang denger nggak? Enggak. Enggak, Bu. ya. Ya, berarti enggak cuma saya ya. Ya, mungkin ada yang belum connect, Mbak. Mbak Indah. Mbak Indah dari mana? Indah Hami. Dari mana Mbak Indah? Dari Kuningan. Kuningan. Oke, dari Kuningan. Mbak Indah. Mana ini tadi? Syarifah. Syarifah dari mana? Dari Kalimantan Timur Bu, dari Samarinda. Samarinda. Oke. Fikri. Rizal. Fikri Iya, Bu. Rizal. Dari mana? Dari Purbalingga, Bu. Ya, Purbalingga. Purbalingganya mana? Iya. Purbalingga Lor. Mana? Dekat Pasar Mandiri, Bu. Oh, iya, iya, iya. Ya. Saya dekat Siaga Main, Bro, Medika. Main, main, Bro. Ya, dekat saya itu. Kita satu kota ya. Siapa Iya, Bu. Mas Fikri? Ya. Mas Fahmi. Mas Fahmi belum ya tadi ya? Fahmi Siap, Permadi. Bu. Dari mana? Siap. Ya, Dari siap. Lampung, Bu. Dari Lampung. Oh, jauh ya. Kemudian Mbak Vina Mayola. Mbak Vina. Dari Pekanbaru, Bu. Pekanbaru. Ya. Audionya belum belum dihidupin ya. Oke. Hanan. Iya, Bu. Hanan Ataki. Hanan Ataki. Hanan. Ini Hanan ini Mas apa Mbak? Hanan. Halo. How are you? Halo. Ya, lanjut dulu ya. Siapa ini? Anggita Stefania. Dari mana, Mbak Anggita? Dari? Nggak kedengeran, Mbak. Halo? Sulawesi. Sulawesi ya? Oke, baik. Ada yang belum saya panggil? Siapa ya? Yang belum dipanggil Pak namanya? Maaf, Bu, ada yang belum bisa masuk. Oh, tapi di sini udah nggak ada yang ini ya?
Siapa nih? Sudah saya admit semua ini. Sudah saya admit semua. Oke. Ada 41 kan? 41 mahasiswa? Betul? 44, Bu. Oh, Kalau nggak salah. 44. Oh, ini baru Iya, Bu. baru muncul. Baru muncul ada siapa ini? Siti, ini udah ya, Siti Nurlisa. Siapa lagi yang belum? Oke. Baik, nanti sambil jalan saja, nanti takut waktunya habis juga. Jadi, teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran atau RPP yang nanti akan menjadi pedoman kita, pedoman teman-teman semuanya untuk mempelajari mata kuliah KDK. Ya, sebelum itu saya pengen tanya di awal, mumpung ini masih semester baru ya, motivasi teman-teman untuk kuliah di anestesi itu apa sih? Ayo, ada yang mau mewakili? Mbak Putri? Mbak Putri Anissa? Apa Mbak Putri Anissa? Motivasi. Wih, motivasi. Motivasi itu penting ya. Coba, saya pengen dengar. Apa? Motivasinya apa, Mbak? Motivasinya pengen cari ilmu di anestesi seperti apa gitu. Terus? Terus juga pengen nolong orang gitu. Oke, baik ya. Semoga diijabah, itu cita-cita yang mulia sekali ya. Semoga dimudahkan dalam prosesnya nanti. Oke, yang lainnya nih, Mas Andres. Mas Andres, apa Iya, nih Bu. motivasinya? Pengen mencoba sesuatu yang baru, Bu. Sesuatu yang baru. Oh, ini yang baru Iya. ya? Udah lama loh. Anestesi itu udah lama. Baru tahu ya? Maksudnya baru, Bu. Baru Iya, Bu, tahu. baru tahu, Bu. Kenapa milihnya anestesi? Kenapa nggak perawat? Kenapa nggak bidan nggak ya? Farmasi? Kenapa? Karena baru itu. Pengen aja, Bu. Pengen Iya, aja. pengen aja, Bu. Oh, pengen Iya. aja. Ya. Nanti jadi pengen banget gitu ya? Iya, Kan Bu. dari Siap, awal Bu. kan pengen aja gitu ya. Nanti tambah pengen gitu ya. Amin. Siap, Semoga Bu. dimudahkan. Oke, siapa lagi yang mau Amin. mengungkapkan? Bu, izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Siapa ini? Bentar. Di line pertama ya? Ya, siapa? Saya, Bu. Saya Fauzan Abdallah. Abdallah. Karena saya melihat prospek kerja yang insya Allah menjanjikan, Bu. Oke, bismillah ya. Semoga Amin. itu jadi niat awal. Nah, sebaiknya niat itu diluruskan ya. Jadi kalau kita ingin menolong orang ya, kalau kata Pak Kiai, kalau kata Ustadz, kalau kita menolong orang nanti semua urusan kita itu akan ditolong sama yang di atas ya. Jadi luruskan niatnya dari awal. Kalau niatnya untuk menuntut ilmu, niatnya nanti setelah punya ilmu kerja, misalnya bisa nolong orang gitu ya. Nah itu niat yang mulia sekali. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan niatnya itu tergeser ya, tergeser atau bahkan keluar dari rel. Banyak soalnya ya yang kayak gitu. Niatnya mau jadi kayak gini, ternyata di tengah jalan banyak godaan dan sebagainya mungkin ya. Nah, itu yang akan menguji niat kalian nantinya. Oke, baik. Ya, saya doakan semoga di awal kuliah ini sampai kemudian nanti kalian dikalungin samir dan dipindahin itu tali toganya ya. Ya, semoga nanti dimudahkan. Kalaupun ada kesulitan pasti itu sebuah proses ya, biasa. Itu adalah hal yang biasa. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah hal yang negatif seperti itu. Oke, baik. Sepertinya sudah ada 43 mahasiswa yang sudah masuk. Semoga ini bisa lanjut ya. Baik,
Saya akan menjelaskan RPP. Untuk itu saya mute all semua ya. Saya mute all semua. Nanti saya kasih waktu untuk bertanya. Ya, jadi silahkan apa yang belum kalian pahami nanti kalian siap-siap catatan dan alat tulis ya. Biar nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Oke, saya mute all semua. Ya, baik. Saya share screen. Nah, sudah kelihatan semuanya? Sudah? Sudah ya? Oke. Sudah. Oh, masih ada yang bocor nih. Baik. Ini adalah RPP KDK, Konsep Dasar Keperawatan Anestesi 1, di mata kuliah semester 1, ya. Kemudian untuk tim pengajarnya ada saya, ya, kemudian ada Bu Wilis, ada Pak Made. Nah, Pak Made ini baru pulang S3 nih. Ya, jadi banyak ilmunya nih. Nanti teman-teman bisa banyak tanya ke Pak Made. Oke. Jadi ada 3 orang, saya koordinatornya, kemudian Bu Wilis dan Pak Made. Ini ada nomor teleponnya, nanti PJ tolong dicatat ya. Tolong dicatat, nanti sewaktu-waktu menghubungi ini sudah ada nomornya. Kemudian visi misi prodi saya rasa sudah dijelaskan di awal ya oleh Bu Nova. Jadi ini saya lewati saja. Kemudian untuk mata kuliah di KDK Anestesi 1 ini ada 2 SKS dengan tatap muka, nilainya 1 dan praktikum 1. Ya, jadi ada praktikumnya ya. Kemudian dalam tiap minggunya ada 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuannya sekitar 2 jam selama 14 minggu. Ya. Adapun penjabaran waktu perkuliahan, teori 1 SKS, praktikum 1 SKS. Ya, ini pembagian jamnya. Kemudian ini rancangan pembelajaran. Untuk deskripsi sendiri, mata kuliah KDK ini membahas tentang sejarah, filsafat, paradigma, teori dan model praktek anestesiologi, tren dan isu penata anestesi di masa yang akan datang, sistem pelayanan kesehatan, peran dan fungsi penata anestesi, dan proses pembelajaran secara klasikal, diskusi penugasan dan praktik. Ya. Dan seperti biasa kita sudah menerapkan student center learning ya. Jadi nanti tugas saya dan dosen yang lainnya sebagai stimulus saja, selebihnya teman-teman yang nantinya akan lebih aktif. Oke, baik. Berikutnya untuk capaian mata kuliahnya ada sikap dan tata nilai. Oh ya teman-teman, sebelum nanti sesi ini berakhir, biasanya kan ada peringatan ya. Jadi nanti diklik lagi ya linknya ya. Ya, biar nanti waktunya bisa lebih panjang. Oke, baik. Saya lanjutin. Sikap dan tata nilai. Sikap dan tata nilai ini menjadi sebuah acuan bahwa setiap mahasiswa tidak hanya dinilai dari sisi intelijensi saja, sisi kognitif saja, tetapi juga ada penilaian secara attitude. Nah, attitude ini meliputi apa saja? Ini bisa teman-teman baca. Di antaranya mampu berkontribusi, ya. Ini secara umum ya nantinya ya. Mampu menghargai keanekaragaman budaya. Apalagi teman-teman tadi banyak sekali ya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Mulai dari Lampung, dari Papua juga ada. Meskipun masih daring, saya harap teman-teman bisa saling bercengkrama lah ya, saling menyapa gitu. Kan sudah ada grup kelas ya. Nah, nanti bisa saling menyapa, saling tanya bagaimana budaya dan sebagainya. Kenapa ini masuk capaian lulusan? Karena nantinya teman-teman juga ketika bekerja pastinya akan menghadapi berbagai karakter dari pasien ya. Ya, pasiennya itu nggak bisa, dari orang Purbalingga saja gitu ya, nggak mungkin ya. Kecuali kerjanya di Purbalingga, nanti ketemunya orang Purbalingga. Tapi misalnya teman-teman kerjanya di luar Jawa, ya,
Sudah ada peringatan upgrade, teman-teman siap-siap ya. Nanti diperpanjang waktu kita. Nah, nanti dengan menghargai berbagai keanekaragaman ini, pastinya teman-teman harus disiapkan nih dari sekarang menjadi tenaga anestesi yang bisa menghargai keanekaragaman budaya. Nah, ini karena ini sangat penting ya. Ketika kalian bisa menghargai pasien dengan keberagamannya, pasien akan lebih merasa nyaman. Ya, ketika pasien nyaman, nanti harapannya untuk sembuh itu semakin tinggi. Ya, jadi capaian ini bukan main-main ya. Capaian ini adalah masuknya ke soft skill, ke sikap, ke attitude yang nantinya harus melekat ya, melekat. Tidak hanya pada tenaga anestesi ya, tenaga kesehatan yang lainnya pun sama, harus mempunyai skill yang ini ya, skill yang penghargaan terhadap berbagai macam keberagaman. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab pada pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, bertanggung jawab ini tidak kecegul gitu ya, langsung abrakadabra langsung muncul, enggak. Tapi ini harus diasah. Di mana diasahnya? Mulai dari kecil ya sebenarnya. Jadi kalau sekarang kalian sudah gede-gede seperti sekarang ini ya, untuk melatih sikap tanggung jawab, itu sebenarnya sudah mulai kelihatan. Mulai dari pengerjaan tugas ya, kemudian mungkin dari sisi kehadiran selama perkuliahan. Ini salah satu sikap tanggung jawab ya, yang bisa kita amati, kita cermati sebagai dosen itu dilihatnya bisa dari situ ya. Sebelum nanti ketika nanti akhirnya kalian bekerja di lapangan seperti itu. Yang keempat, masih mampu bertanggung jawab terhadap praktik profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan, tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya, kewenangannya, dan hukum atau peraturan perundangan. Nah, ini nanti di pertemuan di praktikum, nanti ada ya, ada pembahasan tentang berbagai undang-undang yang nantinya harapannya bisa teman-teman pahami, agar nanti dalam praktiknya tidak ada namanya malpraktik dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman harus ingat di awal, pekerjaan kita sebagai tenaga kesehatan itu sangat riskan, ya, apalagi berhubungan dengan nyawa pasien. Sehingga penting untuk disadari mulai dari sekarang bagaimana melakukan pekerjaan yang penuh tanggung jawab, penuh bisa di legalitas dan kredibilitas itu harus dipertahankan, harus tetap dijaga ya. Jadi nggak ada namanya malpraktek dan sebagainya. Nah, itu juga nanti terkait dengan niat ya. Karena apa? Malpraktek itu tidak hanya datang dari pasien, tapi ternyata bisa dari niat tenaga kesehatannya yang tadinya lurus tapi melenceng seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan di praktikum nanti ya. Kemudian untuk keterampilan umum ini banyak sekali ya, ada berpikir logis, kritis, inovatif. Nah, terutama ketika pembelajaran silahkan ya, kalian bebas untuk berekspresi, yang penting disampaikan dengan cara yang baik, yang sopan, yang tetap memperhatikan adab-adab dalam berpendapat ya. Nah, ini bisa teman-teman baca ya. Kemudian pengetahuan juga sama. Nanti ini saya jabarkan, semuanya ini saya jabarkan. Ini kan secara umum ya, tapi di mata kuliah KDK ini nanti akan lebih rigid, akan lebih teliti. Oke, lanjut ke evaluasi. Nanti evaluasinya biasa ya, ada UTS dan UAS. Ini saya buat 25% semuanya. Nah, yang nanti yang akan lebih banyak itu ada di, kalau ini kan teori ya, nanti biasanya untuk UTS UAS sistemnya multiple choice, nanti di Skalsa. Nanti untuk pengerjaannya nanti mungkin dari prodi ya, ketika mau UTS UAS nanti ada penjelasan. Atau mungkin pas kemarin penerimaan juga sudah dijelasin ya, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Untuk penugasan ada kuis, diskusi, LKM. Rancangan penugasan nanti ada ya. Nah, ini RPP ini bisa teman-teman download di Skalsa ya. Sudah saya unggah semuanya di tempat kelas, silahkan kalian bisa download.
untuk skill 25%. Oke, nanti kalau ada yang protes, ada yang kurang pas dengan komposisi ini, silahkan bisa bertanya. Untuk referensinya ini silahkan bisa searching ya, karena kalian belum bisa ke perpus UHB, bisa kalian searching, atau mungkin ada yang dekat dengan salah satu institusi kesehatan ya. Ini ada beberapa referensi yang bisa kalian dapatkan mungkin di perpustakaan di seluruh Indonesia ya. Syukur-syukur bisa dapat di internet ya. Oke, kemudian ini komposisi pembuatan soal saja, nanti ini buat dosen saja. Baik, nah di sini hari ini kita sudah masuk ke pertemuan pertama. Mungkin waktunya tidak bisa untuk penjelasan sejarah. Nanti sejarah keperawatan dan anestesi, nanti saya akan upload materinya di Skalsa. Jadi untuk pertemuan kita kali ini hanya menjelaskan RPP saja ya. Nanti kalian bisa simak materinya di Skalsa. Nanti menyusul. Kemudian ini pertemuan pertama dengan saya. Pertemuan kedua juga masih dengan saya. Falsafah keperawatan. Kita akan bahas konsep falsafah dalam keperawatan. Ini juga penting biar teman-teman paham dulu sejarahnya, falsafahnya, pedomannya itu seperti apa. Menjadi seorang tenaga anestesi itu harus yang seperti apa sih? Nah, ini menjadi dasar, namanya dasar itu ibarat bangunan ya. Bangunan itu akan terlihat kokoh, akan terlihat bagus, terlihat mungkin tidak bisa diterpa oleh angin badai ketika pondasinya kuat. Nah, oleh karenanya saya sangat berharap teman-teman di sini juga bisa memahami secara menyeluruh konsep dasar keperawatan anestesiologi ini dengan baik ya. Jadi biar nanti pondasinya kuat. Nanti ke depannya kalian akan lebih mudah untuk memahami konsep-konsep lainnya yang akan diajarkan. Jadi ada falsafah, ada nilai. Berikutnya konsep profesi anestesiologi. Ini pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua nanti dengan Bu Wilis. Ya. Kalau pengen lihat Bu Wilis dan Pak Made di Skalsa sudah ada ya, ada fotonya. Biar nanti kalau misalnya ya mungkin suatu saat bisa ketemu gitu ya, itu sudah nggak asing. Kalau konsep profesi nanti dengan Bu Wilis, kemudian ini mulai dari pengertian ya sampai ciri-ciri, kemudian teori, paradigma. Teori dan paradigma ini dengan saya. Jadi kita akan belajar teori-teori dulu ya. Jadi jangan mual muntah dulu, karena biasanya di awal ini kita banyak belajar teori. Jadi di UTS ini saya plotkan untuk pertemuan yang sifatnya tatap muka. Setelah UTS baru kita masuk ke praktikum. Nah, oke, saya lanjutkan untuk pertemuan keempat tadi sudah. Oh ya, di konsep teori paradigma juga ada konsep sehat sakit. Ini juga penting ya. Nanti teman-teman silakan bisa baca ini dan bisa searching dari sekarang ya. Jadi materi-materi ini kan sudah ada. Mungkin bisa kalau ada yang punya kontak kakak kelas ya, atau bisa berselancar di internet ya. Konsep-konsep ini sudah banyak di upload di internet. Jadi teman-teman bisa belajar dulu dari sekarang. Kemudian ruang lingkup penata anestesi. Ya, ini dengan Bu Wilis. Kemudian di pertemuan ke-6 definisi penata anestesi, kemudian STR ya. Ini surat bagaimana seorang anestesiologi itu dikatakan memenuhi standar ya. Nanti harus punya STR, PA, CPA ya. Kemudian peran dan tanggung jawab nanti sama Bu Wilis juga. Nah, jadi di tatap muka ketemu dengan saya 5 kali, di praktikum juga 5 kali. Kalau dengan Bu Wilis ada 6 kali, sisanya 3 kali dengan Pak Made ya. Oke, ini ada peran dan fungsi perawat, kemudian berpikir kritis dan dalam anestesiologi nanti ketemu dengan saya.